Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah Majlis Taklim Masjid Baitul Jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya para bunda? Semangat semuanya. Bahagia semuanya. Semakin tambah usia harusnya semakin bahagia, ya. Semakin tambah usia harusnya semakin semangat. Kenapa semangat? Karena sudah tercium baunya. Bau apa? Bau apa, Bu? Bukan bau tanah, bau surga. Ya. Tepatnya surga Firdaus. Nah, ini harus termotivasi dengan afirmasi, Bu ya. Dan semakin tambah usia harusnya tambah bermanfaat, ya. Ini 3 poin penting: bahagia, semangat, dan senantiasa bermanfaat. Baik, insyaallah pada kajian duha yang mulia ini kita akan sama-sama belajar, mempelajari dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang telah diturunkan. Wabil khusus hari ini kita akan bahas tentang hukum waris, dan lebih mengkerucut lagi kita akan bahas tentang hak waris anak, insyaallah. Baik, pertama perlu jamaah kuatkan kembali tentang pondasi beriman terhadap syariat waris ini, karena sekilas ya hampir masih banyak ya di antara kita yang mengaku umat Rasulullah, yang mengaku umat Islam, tetapi masih pilih-pilih syariatnya itu. Ya, jangan sampai terjadi dalam diri kita. Udkhulu fisilmi kafah. Harusnya ketika sudah masuk Islam itu, ya kita terima semuanya. Tidak memilah-milih syariat. Yang enak diambil, yang gak enak dicampakkan. Gak seperti itu sikapnya. Maka Allah gambarkan atu'minuna bi'atil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani satu syariat tetapi kalian mengkufuri syariat yang lain? Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, karena syariat itu hampir kebanyakan kalau pakai nalar enggak masuk akal, ya. Tapi ini perlu kekuatan iman. Bicara ilmu waris di 3 ayat tentang hak waris. Saya bacakan ayatnya di surah An-Nisa ayat ke-11, ayat 12 dan ayat terakhir 176, ya. Itu pun ditutup dengan bahasan waris. Dan Allah sengaja tempatkan ayat waris ini di suratun Nisa, di surahnya perempuan, gitu kan ya. Baik. Di ayat ke-11 perlu Ibu ketahui, Allah tutup ujung ayatnya dan kalimat innallaha kana aliman hakimah. Perhatikan pada kata alim. Setelah Allah paparkan tentang angka-angka itu, siapa orangnya dan berapa bagiannya, ini adalah ketentuan yang langsung Allah menentukannya. Ini adalah kewajiban yang langsung Allah menetapkannya tanpa melalui ijtihad ulama, tidak. Ya. Jadi ketika nanti bicara angka-angka, bicara orang-orang, itu saklek, Bu. Ya, made in Allah. Ketika langsung Allah yang mengkrit undang-undang tersebut. Tidak ada campur tangan manusia. Hatta Jibril
dan hatta Rasul pun tidak ada. Hadis-hadis Rasulullah tentang waris, tentang bagian terutama, itu hanya satu beliau sebutkan, tentang hak waris nenek. Selebihnya tidak ada. Selebihnya Allah yang menjelaskan tentang siapa dan berapa. Maka perlu kita imani. Allah tutup ujung ayatnya, pertama ayat ke-11, bahas tentang anak dan orang tua dengan kalimat apa? Innallaha kana aliman hakima. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, jadi jangan mendahului bijaknya Allah. Jangan mendahului ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Kalau pakai nafsu, mohon maaf, pasti kita akan komplain. Enak banget ya, laki-laki 2 kali lipat dari yang perempuan, gitu kan ya. Enak banget ya, nggak seperti itu. Terima aja dulu. Karena panduan Rasulullah, ketika kita menemukan ayat-ayat yang sudah jelas, namanya ayat muhkam, maka Rasul mengatakan fattabi'u al-muhkam. Ikuti yang sudah jelas. Jadi rumusannya Bu, berquran itu Rasul mengatakan Al-Qur'anu nazala ala khamsati awjuh. Quran turun dengan 5 dimensi, 5 wajah. Halalun, haramun, muhkamun, mutasyabihun, wa amsalun. Ini ada 5 kategori ayat dalam Quran secara global. Pertama adalah ada kategori halal. Yang kedua, kebalikannya, kategori haram. Yang ketiga, kategori muhkam yang sudah jelas. Kebalikannya keempat, mutasyabihat yang masih samar. Saya ulangi, pertama apa? Halal. Kedua, haram. Ketiga, muhkam. Apa artinya muhkam? Sudah jelas. Yang keempat, mutasyabihat. Apa artinya? Samar, belum jelas. Yang kelima adalah amsal, permisalan, perumpamaan atau kisah-kisah. Panduannya Rasul mengatakan fa'amalu bil halal wajtanibul haram wattabi'ul muhkam wa aminu bil mutasyabi wa'tabiru bil amsal. Ini panduan Rasulullah ketika berquran. Adapun yang halal, kata beliau, halalkanlah. Halalkanlah apa yang sudah Allah halalkan untuk kita. Dan buktinya, yang Allah halalkan kira-kira banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak. Buktinya apa? Buktinya nggak ada rinciannya di Quran. Saking banyaknya Bu. Ada nggak rinciannya di Quran tentang halal? Nggak ada. Empe-empe, seblak itu nggak ada. Siomay nggak disebut Bu. Saking banyaknya. Gitu kan ya. Tapi yang kedua, wajtanibu al haram. Yang haram, haramkan. Yang Allah haramkan dalam Quran banyak atau sedikit? Sedikit. Buktinya apa? Ada rinciannya, saking sedikit. Ya, coba sebutkan. Darah, daging babi, gitu kan ya. Bisa kita sebut dengan jari kita, saking sedikitnya, ya kan? Maka Allah rinci, karena sedikit, gitu kan ya. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Muhkam yang sudah jelas. Ini diantaranya ayat waris. Adapun yang muhkam kata beliau, kata Rasulullah, wattabi'u al-muhkam. Ikuti yang sudah jelas. Ya, ikuti yang sudah jelas. Nah, adapun yang belum jelas, mutasyabihat, apa panduannya? Wa aminu bil mutasyabih, imani. Ikuti yang sudah jelas, imani yang belum jelas. Imani aja. Alif lam mim. Udah jelas belum maknanya? Belum. Udah imani aja. Itu kalamullah, ucapan Allah. Itu ayat pertama dari Al-Baqarah, selesai. Karena akal kita ini nggak bisa menjamah mutasyabihatnya dalam Quran, nggak bisa menjamah. Nanti Allah singkap semuanya di akhirat nanti, tepatnya di Firdaus, disingkap semuanya. Dan yang kelima, al-amsal adalah wa'tabiru, ambil pelajaran. Yang halal halalkan, yang haram haramkan, yang sudah jelas ikuti, yang mati samar imani, kisah-kisah, perumpamaan, permisalan, ambil pelajaran dari permisalan tersebut. Baik. Ini ayat pertama, ya. Allah tutup dengan kalimat innallaha kana aliman hakima. Ayat yang kedua, ayat ke-12 pun Allah tutup dengan kalimat alim. Setelah dijelaskan di sini tentang bagian pasangan, suami atau istri, kemudian saudara, Allah tutup kalimatnya dengan apa? Ya, wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Allah Maha mengetahui dan Maha lembut. Perhatikan di sini. Ini lembutnya Allah. Allah atur. Kalau diserahkan kepada kita, kira-kira sanggup nggak Bu?
Kalau ibu kan pakai perasaan ya Bu ya. Mohon maaf. Kita punya anak, yang satu soleh, rajin ke masjid, yang satu salah, durhaka, rajin ke diskotik. Kira-kira dikasih nggak yang rajin ke diskotik gitu? Nggak mau ngasih kan? Betul nggak? Tapi bicara syariat waris, itu nggak ada perbedaannya Bu. Kesalehan anak tidak berpengaruh kepada hak waris anak. Nggak berpengaruh. Kalau perasaan ibu sebagai orang tuanya kan pasti, ya istilahnya itu sensi ya Bu ya. Enak banget. Ya, gue yang capek, masa dia yang nikmatin, udah durhaka sama ibu, nggak mau taat, nggak berbakti, giliran nanti ibu meninggal, enak aja ambil harta warisan ibu. Nggak ridho ibu, nggak bisa ibu, nggak bisa seperti itu. Ya, bicara syariat waris, itu kesalehan tidak berpengaruh sama sekali. Mau anaknya saleh ataupun durhaka, asalkan si anak tadi pertama tidak membunuh orang tuanya. Ya. Jadi kalau sebaliknya, kalau ada anak membunuh ibunya, gugur hak warisnya. Anak bunuh ayahnya, gugur hak waris anak tersebut. Jelas? Atau yang kedua, ikhtilafuddin, berbeda agama. Murtad tuh anak. Ya, bukannya durhaka, murtad pula, gitu kan ya. Kalau durhaka ke orang tua paling mungkin nggak taat, gitu kan ya. Kemudian membangkang, melawan, itu kan banyaklah yang ibu temukan di lapangan ya Bu ya. Tapi kalau sampai murtad, berpindah keyakinan, gitu kan ya, maka seiring dengan murtadnya anak tadi, gugur hak warisnya. Hanya dua hal saja yang bisa menggugurkan hak waris anak-anak kita. Maka pengetahuan kita ini nggak nyampe ke sana Bu. Allah Maha tahu. Sepeninggal kita bisa jadi ibu, mohon maaf, yang tadinya anak durhaka bisa berbalik, mungkin gak Bu? Sepeninggal ibu nanti ternyata si anak itulah yang rajin mendoakan ibunya. Dia bertaubat. Ya, dia malu di kewafatan ibunya. Dia menikmati harta ibunya, dia malu. Akhirnya apa? Dia bertaubat. Mungkin terjadi nggak? Mungkin. Kita nggak tahu episode berikutnya setelah kita meninggal. Maka serahkan kepada Al-Alim yang maha mengetahui. Tidak bisa kita menghalang-halangi kecuali dua hal tadi, beda agama dan pembunuhan. Begitupun di penghujung surah An-Nisa, Allah tutup ayat waris. Ini luar biasa. An-Nisa ini di awal tentang waris, di ujung pun tentang waris. Ya, di ujungnya pun sama. Setelah Allah jelaskan tentang bagian saudara kandung dan saudara seayah, di sini Allah mengatakan yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah jelaskan untuk kalian agar kalian tidak tersesat, tidak salah, ya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kita nggak tahu, Allah yang Maha tahu. Maka ikuti saja sebagai bukti ketertunukan kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini motivasi iman ya ketika bicara masalah waris. Karena kalau langsung ke angka-angka, chaos Bu, gitu kan ya. Kalau nggak ada dasar iman di awal gitu kan ya, itu akan chaos. Nah, maka di lapangan ketika ibu menemukan permasalahan waris gitu kan ya, baik itu keluarganya atau keluarga suami ibu gitu kan ya, jangan langsung ke angka-angka itu ya, jangan. Tapi kenalkan dulu rewardnya apa, ancamannya apa, gitu kan ya. Sebelum Allah menjelaskan tentang berapa bagian dan siapa orang-orangnya, di ayat ke-10 ya, Allah mengatakan di sini apa? Tentang ancaman itu. Allah mengatakan di sini, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ir. Ini sebelum bahasan waris. Allah kasih apa? Peringatan keras. Sungguh kata Allah, orang yang memakan harta anak yatim, bapaknya meninggal, suami ibu meninggal, dengan ya. Ini masih kecil-kecil nih anak. Ada potensi si istri ini mendominasi, menguasai harta suaminya. Dan di lapangan banyak kami temukan itu. Mumpung masih kecil anak-anaknya, dimakan tuh harta. Kemudian si ibu tadi menikah lagi dengan laki-laki lain. Terjadi nggak Bu? Terjadi. Dan banyak terjadi. Maka penting ini keluarga suami untuk menjaga harta anak yatim, ponakannya berarti ya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Kalau kita nggak belajar
Kalau kita nggak mengkaji ayat-ayat yang ancaman tadi, terperosok kita dalam kubangan kemaksiatan. Sungguh kata Allah, orang yang makan harta anak yatim secara zalim, kezaliman yang beragam, kecurangan, manipulasi, bersaksi palsu, berbohong, mendominasi, menguasai, merebut, merampas, banyak kezaliman yang kami temukan di lapangan, sampai ke berantem antara kakak adik, sampai terakhir berita itu apa? Anak ya membuldoser rumah orang tuanya, betul nggak Bu? Kejadian di mana tuh? Daerah Jawa ya kalau nggak salah tuh. Karena si anak minta hak warisnya dari bapaknya yang meninggal, nggak dikasih sama ibunya aja Pak, diratain, dibuldoser sama anak gitu kan ya rumah itu. Ini apa yang terjadi gitu kan ya? Kezaliman apa yang terjadi? Ini hati-hati. Apa ancamannya? Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sungguh kata Allah, yang sedang mereka makan itu, yang sedang mereka tempati itu, yang sedang mereka tahan itu. Udah nggak usah bicara waris, ya saya pakai aja dah, mumpung masih kecil-kecil. Hati-hati, gitu kan ya? Karena waris itu apa? Perpindahan hak. Itu ada hak anak-anak kita. Ibu sebagai istri ada bagiannya. Anak-anak sebagai anak dari ayah yang wafat, gitu kan ya, ada bagiannya. Jangan sampai kita sebagai ibu dari mereka atau istri dari almarhum memakan yang bukan haknya. Ini yang terjadi. Sungguh kata Allah, mereka sedang apa? Memakan bara api neraka sepenuh perutnya. Maka akan dirasakan tercabutnya keberkahan, tercabutnya keharmonisan, tercabutnya kerukunan. Hambar keluarganya itu. Karena apa? Dia memakan harta yang bukan miliknya. Walaupun hanya sejengkal tanah, walaupun hanya secuil rupiah yang ia ambil, gitu kan ya. Hati-hati. Jangan lihat besar kecilnya. Qaliluhu wa katsiruhu sawa. Banyak dan sedikitnya sama. Ya, itu berupa apa? Kezaliman. Maka Allah gambarkan, sungguh kata Allah, mereka sedang makan apa? Bara api neraka sepenuh perutnya. Allahu Akbar. Maka hati-hati. Rumah yang sekarang yang Bunda tempati itu milik siapa? Kalau itu masih objek waris keluarga, segera selesaikan. Di sana ada hak ibu kita, ada hak kakak kita, ada hak adik kita, gitu kan ya? Keluarkan. Karena tidak mau menutup usaha kita dengan ada hak Adam, apalagi Adam di sini adalah keluarga kita sendiri, gitu kan ya? Terbawa mati. Ini berat, Bu. Hak Adam yang ibu rampas, yang kita rampas gitu kan ya, terbawa mati, berat sekali, berat. Maka lepaskan dulu, ya nggak seberapa Bu, cuman rumah yang harganya 10 miliar, lepaskan aja. 10 M saya cari lagi ya Bu ya. Bagi orang Kemang 10 M sedikit ya Bu ya, betul nggak Bu? Ya, ya aminin aja Bu, amin gitu kan ya. Ya, kita ini kan gimana doa aja, kan ya. Afirmasi kita ini karena begini masih terbatas gitu kan ya. Udah ucapan saja, ya kan? Jadi kata Rasulullah, ibu kalau doa minta surga jangan tanggung-tanggung. Udahlah, saya mau surganya yang paling rendah aja lah. Nggak seperti itu Bu. Kalau minta tuh, yang langsung eksekutifnya Bu, presiden suite apalah kelasnya itu saya nggak paham gitu kan ya. Kalau di hotel tuh ya. Bintangnya di atas bintang 5 apa Bu? Ada nggak kira-kira? Bintang 5,5. Bintang 7 puyer Bu. Puyer bintang 7 gitu kan ya. Ya rasa menuntun kita apa? Kita saat jannah fasal firdaus. Gitu kata Rasul. Kalau minta surga jangan tanggung-tanggung, minta firdaus langsung. Ya. Jadi kalau bahasa kasarnya kalau meleset nggak dapat firdaus kan turunnya ke grade di bawahnya kan. Tapi kalau awal ibu minta surga yang paling rendah, kalau meleset gimana Bu? Saya nggak tahu Bu, saya bukan panitia surga ya Bu ya. Baik, di sini Bu ya, Allah mengatakan innama ya'kuluna fi butunihim nar. Ini kita hindari ya. Wa sayaslawna sa'ir. Di dunia nggak berkah karena yang ia makan adalah bara api neraka sepenuh perutnya. Di akhirat yaslawna sa'ir. Apa artinya? Bukan masuk neraka, tapi apa? Dicelupkan ke neraka. Tapi dicelupin Bu. Kalau bikin teh manis gimana Bu? Dimasukin, diangkat. Kayak gitu Bu. Siksaannya kayak gitu. Dimasukin, diangkat lagi. Dimasukin, diangkat lagi. Itu yang namanya yaslauna. Ya, maka nggak cukup baca terjemahan Bu. Buka tuh bahasa Arabnya. Yasla
artinya adalah dicelupkan ke dalam api neraka yang menggelegak panasnya itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sudah siap sekarang? Sudah siap Bu menerima hukum waris anak-anak kita, ya kan ya? Baik. Berarti di sini yang meninggal siapa? Orang tua, ya? Ya. Misalnya seorang ayah meninggal, terus ibu masih ada mengambil alih pemeliharaan anak, sedangkan anak-anak itu masih kecil. Ya. Ibu tidak bekerja. Ya. Sementara dia harus membiayai seluruh anaknya. Ya. Terus apakah waris ini harus langsung dibagikan saat itu? Baik. Sementara si ibu kan juga punya bagian sebenarnya. Betul. Artinya dia harus menghidupkan lagi anak-anaknya ini. Betul. Baik, barakallahu fiik. Ayat ke-6 di surah An-Nisa panduannya. Ya. Ada wali harta, ada wali asuh. Ya kan? Perlu ibu ketahui, syariat mengatur ketika sang ayah wafat, siapakah yang berkewajiban menanggung anak-anak? Apakah ibunya? Tidak. Bukan ibunya, tapi siapa? Keluarga ayahnya. Ketika Rasul wafat, siapa yang melahirkan beliau? Kakeknya, Abdul Muthalib, dari pihak ayah. Kakaknya meninggal, yang nyambung siapa? Abu Thalib, pamannya dari pihak ayah. Jadi catat ya Bu ya. Jadi ibu nggak ada kewajiban mengurus anak. Yang wajib siapa? Keluarga ayah mereka. Maka sampaikan ilmunya ya Bu ya. Kalau ibu ngurus, itu namanya apa? Kebaikan. Beda ya Bu ya, antara kewajiban dan kebaikan. Maka ini karena ilmu belum tersampaikan, ini keluarga ayahnya nggak pada tahu nih, ya kan ya. Jadi ibu, bahasa kasarnya Bu, ibu cuekin tuh anak, nggak berdosa tuh ibu. Yang dosa siapa? Keluarga ayahnya itu. Ibu hanya apa? Mohon maaf, wajibnya istri mengasuh anak sepeninggal suami ibu itu sampai masa susuan. Itu baru wajib. Ya, meninggal suami, anaknya masih kecil, masih bayi merah, wajib bagi ibu makanya mengasuh anak tadi sampai masa susuan berakhir, 2 tahun berarti. Ya. Itu 2 tahun. Atau yang kedua, ketika si istri tadi menikah lagi dengan suami yang baru, walaupun dia sedang menyusui ya, kan masa idahnya berapa lama Bu? Ditinggal suami? 4 bulan. Ya kan? 4 bulan gitu kan ya. 14 10 hari kalau tidak salah ya. Baik. Selama itu kan, itu sudah tidak wajib lagi kalau si perempuan tadi nikah dengan suami yang baru. Karena apa? Dia harus berkewajiban ya khidmat kepada suami yang baru ini. Bukan kepada anak ini. Jelas ya Bu ya? Itu pengasuhan. Pengasuhan diserahkan ke keluarga suami yang wafat tadi. Maka ketika ibu yang ngasuh gitu kan ya, berarti ini double ibu ini. Sampaikan syariatnya kepada keluarga suami gitu kan ya. Makanya kenapa dalam itu ada bagian untuk ipar ibu. Ya. Apalagi mohon maaf ya, yang anaknya perempuan semuanya. Itu kan ada hak waris saudara-saudara suami ibu itu. Kecuali kalau ibu punya anak laki-laki kan tertutup. Nanti kita bahas ya, insyaallah. Apa di sini pengasuhan tadi? Untuk hartanya, di sini ibu rumusannya. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfa wa bidara ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa'ashidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Jadi angkat yang namanya wali harta. Terserah siapa, yang penting amanah. Boleh ibu juga sebagai ibu kandung mereka menjadi wali harta. Yang mana hartanya? Tadi ada hak waris mereka. Maka di awal, ketika kewafatan suami ibu, sudah jelas hak milik anak berapa dari aset ayahnya. Dan di awal sudah harus ibu apa? Inventarisir aset dulu. Mana aset suami, mana aset istri. Jangan tercampur. Ya, sampai hari ini sudah ada belum ibu inventarisir aset? Ada 3 aset yang
dalam syariat gitu kan ya. Wah, Ustaz ini kebongkar semuanya ini. Pertama, ada aset bawaan. Aset yang ibu atau bapak bawa sebelum nikah. Dan sampai hari ini masih ada. Misalkan ibu sebelum nikah sudah punya rumah, sudah punya tabungan, sudah punya LM, sudah punya perusahaan, kendaraan. Milik siapa itu? Mutlak milik istri. Begitupun suami. Ketika sebelum nikah sudah bawa harta gitu kan ya. Dia punya apa, punya itu dan sebagainya, itu milik suami. Harta bawaan sebelum nikah itu mutlak milik masing-masing. Jelas? Tapi ingat, ketika salah satunya wafat, maka apa yang ibu bawa, apa yang suami bawa, diwariskan ke pasangan di antaranya. Ya, misalkan kameramen masih bujangan kan ya, nikah dengan seorang janda, sudah tua, tapi kaya raya, sakit-sakitan, nggak punya anak pula. Itu gambarannya. Kan, ya kaya kan, rumahnya mewah, gitu kan ya, mepet ke sawah, mewah. Itu si istri kan bawa harta banyak tuh, nikah dengan bujang, gitu kan ya. Hari ini menikah, besok meninggal, mungkin nggak? Mungkin terjadi gitu kan ya. Itu suami dapat langsung hak waris berapa? Setengahnya, Bu. Nggak masuk akal kan? Enak banget tuh laki ya, beruntung banget tuh. Ya, itu harta bawaan, Bu. Harta bawaan. Atau sebaliknya pun sama. Ya, ketika ada seorang gadis dari kampung, ya, nikah dengan duren sawit, ya, duda keren syarat duit, itu kan ya. Duitnya banyak, menikah hari ini besok meninggal, langsung dapat tuh istri tadi. Ya, pernikahan nggak jadi usia pernikahan nggak jadi patokan. Yang penting akadnya sah, terjadi kewarisan. Ini harta bawaan, diwariskan ujungnya itu. Ya, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada harta dapatan yang kita dapat, yang kita peroleh, baik dari warisan orang tua masing-masing, dari hadiah, dari hibah, apalagi Bu, kira-kira nih, ibu dapat dari pekerjaan ibu, itu milik masing-masing juga. Ya, ibu, orang tuanya wafat, dapat warisan ruko, sawah dan sebagainya. Milik siapa? Milik ibu sebagai istri. Ya, si bapak, misalnya orang tua ibu, orang tua dia meninggal, berarti mertua ibu gitu kan ya, meninggal, dapat warisan gitu kan ya, milik suami. Tapi ketika salah satunya wafat, apa yang harta dapatan itu didapat, diwariskan ujungnya. Itu yang dua kategori pertama. Itu mutlak milik masing-masing, tapi ketika terjadi kewafatan, maka akan diwariskan. Jelas ya? Tapi ada yang ketiga. Namanya apa? Harta bersama. Apa itu harta bersama? Dan mohon luruskan pemahamannya, karena di lapangan ditemukan istilah harta gonogini. Ya, coba saya tanya dulu versi ibu-ibu di sini. Harta gonogini itu apa sih? Yang timbul pasca pernikahan, gitu. Selama pernikahan, timbulnya setelah pernikahan, gitu kan ya. Baik, walaupun itu sumbernya dari warisan orang tua masing-masing, apakah jadi gonogini? Ini yang jadi luruskan. Ya, jadi saya kurang pas ketiganya ketika mindset masyarakat awam ini gonogini itu adalah yang timbul pasca pernikahan masih milik berdua. Tunggu dulu, lihat dulu historisnya. Kalau historisnya itu dapatan masing-masing, mutlak milik masing-masing dong, nggak ujuk-ujuk harta gonogini. Maka saya ambilnya istilahnya harta bersama. Apa itu pertama? Harta kongsi antara suami istri. Ketika ada kontribusi suami istri, itu harta bersama. Ya, contoh, ibu bangun rumah bareng-bareng. Ini suami istri bekerja dua-duanya. Ya, bangun rumah bareng-bareng, gitu kan ya. Rumah tadi milik siapa? Milik bersama kan? Ketika terjadi kewafatan, maka pisahkan dulu sebesar kontribusi masing-masing. Ya, contoh saya pribadi, ya, saya nikah, ya, saya nikah dengan istri saya. Istri saya Bu dapat jatah tanah, ya, di Ciamis, gitu kan ya. Saya bangun rumah di Ciamis, saya yang bangun. Tanah istri. Satu rumah itu milik siapa? Milik bersama. Ada kontribusi istri saya kan?
Tanah. Gede mana Bu nilainya? Tanah apa bangunan? Nilai tanah. Saya sekian persen Bu kalau dijual itu. Betul nggak Bu? Jadi penting ada pencatatan. Mana hak bersamanya. Dan kontribusi ini bisa berupa materi ataupun non materi. Ini menyelamatkan yang istilahnya ibu rumah tangga. Kan ibu rumah tangga nggak bekerja. Siapa bilang ibu rumah tangga nggak bekerja? Saya tanya balik ibu digaji nggak sih sama suami? Direkam kan? Nanti sampaikan ke suaminya. Digaji nggak? Dinafkahi nggak? Digaji itu nafkah maksudnya Bu. Ini bahasa kasarnya gaji gitu kan ya. Dinafkahi nggak? Beda dengan uang belanja. Ya, uang belanja itu beda Ibu. Ya, nafkah. Boleh saya bongkar Bu sedikit ya? Baik, ini kalau Ibu lihat di surah At-Tolaq. Harusnya ngaji itu berdua Bu, bawa suaminya. Ya, surah At-Tolaq, surah ke-65, ayat ke-6. Ya, ini konsep nafkah. Bahkan agak unik ya Bu ya. Ini syariat nafkah bagi si mantan Bu. Kalau mantan kira-kira masih wajib gak dinafkahi oleh suaminya? Udah mantan nih. Mantan suami wajib gak menafkahi mantan istri? Nggak wajib lagi kan? Tapi ada satu kondisi di mana mantan suami masih wajib menafkahi mantan istrinya. Kapan itu? Ketika si mantan istrinya dalam keadaan hamil. Dia ceraikan istrinya dalam keadaan hamil. Boleh cerai ketika hamil? Hah? Boleh. Bedanya kan yang satu di luar, yang satu di dalam anaknya, gitu kan ya. Istri misalkan ya udah punya anak diceraikan di luar anaknya kan, yang sedang hamil kan anaknya di dalam gitu. Itu bedanya. Yang nggak boleh itu ketika haid, itu nggak boleh. Pasti ada alasan Bu diceraikannya itu, pasti ada alasan. Misalkan ya suaminya lagi keluar kota, istri sedang hamil, pas pulang dia selingkuh dengan tetangganya, kepergok gitu kan. Ya ceraikan istri sedang hamil tadi, sah perceraiannya. Tapi mohon maaf, bagi si laki-laki tadi masih wajib menafkahi mantan istri yang sedang hamil tadi sampai lahiran. Ini ayatnya. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahun. Kalau istri yang kamu ceraikan itu dalam keadaan hamil, maka masih wajib bagi kalian wahai para suami, laki-laki ya, di sini enggak suami lagi ya. Fa anfiqu alaihinna, masih wajib bagi laki-laki tadi menafkahi mereka atau mata istrinya sampai mereka melahirkan. Ini konsep buat si mantan Ibu. Apalagi suami Ibu yang tidak menceraikan Ibu hamil pula. Ini lebih layak ayat ini dengan Ibu sendiri, betul nggak? Ini bagi si mantan, apalagi yang bukan mantan. Lebih layak dapat nafkah ini. Lanjutin. Belum selesai. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kalau si mantan tadi setelah lahiran lanjut apa? Menyusui anak si bapak tadi, maka wajib bagi laki tadi apa? Fa'atuhunna ujurahun. Bayar upah menyusui. Ini bahasa Qur'annya Bu, ujur, upah. Yang di atas mah nafkah, yang di bawah mah apa? Ujur, upah. Ini bahasa Qur'an. Ibu punya anak berapa? 2. Dibayar nggak ketika menyusuinya? Nah kalau sekarang Ibu ambil bond, tulis 2 anak kali sekian. Ini syariatnya Ibu. Harusnya yang hadirin laki-laki di sini ya. Ini saya paling senang kalau banyak para suami yang hadir tuh saya langsung kasih ayat ini, ya, biar sadar gitu. Maka tadi mohon maaf kembali ke ayat tadi ya. Konsep nafkah gitu kan ya. Jadi nggak ada cerita ibu rumah tangga itu nggak bekerja. Logikanya gini, ketika di keluarga tersebut punya pembantu, gitu kan ya, kita bayarkan pembantu. Berapa bayarannya di Kemang? 2 juta. Hah? 1 jutaan ya. Oke, gitu kan ya. Sekarang kalau si istri yang mengerjakan itu, masa nggak dibayar? Ya, betul nggak? Itu logikanya kan. Pembantu aja cuci gosok ngepel kita bayar kan. Sekarang istri saya yang ngerjain itu masa nggak saya bayar? Itu nafkahnya. Itu yang pertama. Mohon maaf yang kedua, kalau ada laki-laki belang
nyewa pelacur, bayar nggak Bu? Berapa semalam? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Ini si istri melayani suaminya di kasur, bayar nggak? Masa gratis? Logikanya ke sana, gitu kan ya? Allahu Akbar. Maka ini syariat mewajibkan bagi laki-laki menafkahi istrinya. Itu wajib. Ya kan? Kewajiban kelalaian suami dalam nafkah istri itu bisa dihitung hutang. Ya. Oke lah, 3 bulan ini suami ibu jobless karena baru di PHK gitu kan. Ibu jadi tulang punggung gitu kan ya. Bulan keempat, oh ternyata Allah angkat gitu kan ya. Jangan lupa tuh, selama 3 bulan dia berhutang karena tidak menafkahi anak istrinya. Ini konsep nafkah ibu disampaikan kepada pasangannya. Jadi mohon maaf tadi ya, harta bersama itu ketika apa? Ketika ada kongsi. Dan kongsi ini bisa jadi berbentuk materi atau bentuk non materi. Landasannya bisa ibu lihat di surah An-Nisa ayat ke-32. Surah An-Nisa ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di penggalan tengah-tengahnya, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaba. Bagi laki-laki mendapatkan bagian sesuai dengan perannya. Bagi perempuan mendapat bagian sesuai dengan perannya. Jadi Islam itu menilai wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Usahanya dinilai ibu. Ketika Rasulullah bawa sahabiat untuk perang, sahabat itu yang perempuan, itu dibawa ibu. Ada bagian apa logistik, bagian dapur siapa? Ya mama. Digaji nggak? Dapat ghanimah nggak? Dapat. Tapi emang nggak sama dengan penyerang yang di depan itu kan? Betul nggak? Ini ada bu. Nah, kami menerima kasus ya masalah waris. Suami ini seorang hakim. Gaji bulanannya diserahkan ke istrinya full, dan suaminya nggak tahu apa-apa. Istri cerdas. Ya kelola tuh, ya bagi-bagi tuh. Mana uang belanja, mana uang listrik, uang anak buat sekolah, uang kuliah gitu kan ya. Masih ada sisa dia hemat-hemat gitu kan ya. Kosmetik mungkin seadanya, dia nggak minta jalan-jalan, dia tabungkan untuk apa? Membangun kontrakan di mana-mana, second pintu. Ibu tadi jadi mandornya, ibu tadi yang jadi apa? Supervisornya, ibu tadi menjadi financial planner-nya. Ya dirawat kontrakan, diurus dan sebagainya. Anak-anak masih kecil. Ketika sudah besar anak-anak, kan ya, meninggal tuh suami, kata anak-anak, ibu kontraknya itu kan punya ayah, ibu kan nggak bekerja, adil nggak seperti itu? Yang tadi kontribusi bukan? Kontribusi, walaupun bukan bentuk materi. Ini susahnya bu, menilai kontribusi. Maka dalam pasal kompilasi hukum Islam, sebagai penengahnya adalah ketika terjadi kerancuan, ketidakjelasan, maka harta yang ada dibagi 50-50. Walaupun aslinya asal dasar hukumnya adalah ini bu, tidak ada ketentuan 50-50-nya, tapi apa? Kontribusinya berapa sih masing-masing. Makanya perlu pencatatan. Kalau hari ini ibu mencatat gitu kan ya, rumah ini kontribusi suami sekian, istri sekian gitu kan ya, tercatat, maka terpisahkan nantinya itu. Pernah kami tangani juga, istrinya notaris bu, notaris kan kerjaannya nulis ya bu ya. Ya ketika beli aset tercatat ternyata rumah yang dibeli itu 70% istrinya yang bayar, sisanya suami. Suami wafat, yang jadi objek waris yang mana bu? 30% yang jadi objek. Istri ambil dulu 70 plus hak waris dari yang 30% ini. Seperti itu ibu. Maka penting pencatatan. Terlebih lagi mohon maaf tadi ya, yang belum punya anak atau yang anaknya perempuan semuanya, karena akan bocornya ke keluarga yang meninggal, maka pisahin dulu. Tapi kalau ibunya anak laki-laki, close, aman lah, nggak kemana-mana. Tapi kita ngajem juga ya, ternyata anak laki-laki duluan meninggalnya, gitu kan ya, kita nggak tahu juga. Maka penting catat, ya, inventarisin aset. Nah, maka kembali ke pertanyaan tadi, ketika dalam pengelolaan harta anak yatim tadi, jadi ibu boleh hak mengelola, gitu kan ya, hak mengelola aset anak-anak. Untuk apa? Kepentingan mereka. Biaya kuliah, kalau ibu nggak mampu gitu kan ya, dari sana aja ambil. Biaya makan, dari sana ambil. Boleh nggak ibu makan ikut makan? Boleh. Ya. Jadi ayatnya tadi kalau kita bongkar, memang ada larangan.
jangan sampai kalian memakan gitu kan ya. Itu bagi wali harta yang ya sudah berkecukupan lah, artinya kaya ya. Tapi kalau yang tidak berkecukupan, maka boleh si wali harta tadi untuk memakan harta tersebut dengan sewajarnya. Jelas ya Bu ya? Jadi boleh. Maka tetap ibu sebagai wali harta ada pencatatan. Ya, ketika masih ada sisa, misalkan ya, ternyata asetnya dikembangkan oleh ibu. Ada sisa nih, ada saham yang terus investasi dividen tiap tahunnya muncul gitu kan ya. Nah, maka sampaikan kepada anak-anak kita ketika anak-anak sudah nyampe usia matang. Ya, cakap dalam mengolah harta, bukan balik, bukan. Ya, anak usia sekarang balik belum cakap. Ya, cakapnya anak-anak kira-kira usia berapa, Bu? Ya, 20 tahunan lah, 20-25 ya. Sekitar itulah. Ibu bisa menilai. Maka uji anak ibu. Dia pandai enggak ngolah harta? Dia jujur enggak? Dia amanah enggak? Dia rapi enggak pencatatannya? Maka ajarin Bu, financial planningnya itu ajarin kepada anak kita ini biar bisa menata keuangan gitu kan ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Masuk ke pembahasan kita. Ini baru mukadimah ya Bu ya. Udah jam 11 ya. Baik. Kita akan bahas hak waris anak. Pertama, yang dimaksud anak adalah anak kandung hasil pernikahan yang sah. Saya ulangi, yang kita bahas adalah anak kandung dari hasil pernikahan akad yang sah. Berarti selebihnya, selain anak kandung, bukan ahli waris, karena banyak kategori anak. Coba sebutin, ada anak asuh, anak angkat, anak adopsi, anak tiri, anak bawaan, anak tetangga, Ibu ya, anak susuan gitu kan ya. Apalagi Bu, pokoknya banyak anak-anak gitu kan ya. Itu semuanya bukan ahli waris. Yang berhak mewarisi si mayit yang meninggal adalah anak kandung. Itu pun mohon maaf, proses pembuahannya setelah akad yang sah. Adapun pembuahan yang sebelum akad yang sah, apa namanya? Zina. Maka si anak yang lahir tadi nasabnya hanya ke ibunya. Ketika bapaknya meninggal, anak hasil zina tadi tidak berhak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Tapi sebaliknya kalau ibunya yang meninggal masih berhak. Putus nasabnya Bu. Dan pernah kami alami konsultasi yang macam tadi. Jadi ceritanya itu sengaja saya sebagai konsultan itu saya istilahnya itu identifikasi masalah dan saya nanya dan saya menyimpan kecurigaan karena di sebelumnya itu ada indikator. Ini bukan gibah, ini pelajaran buat kita. Si mayat ini di masa hidupnya tanda kutip nakal, ya, doyan jajan, gitu kan ya. Nikah dengan perempuan ini, dengan si ibu ini. Lahir yang pertama adalah anak perempuan. Nah, disinilah saya pasang kuda-kuda, gitu kan ya. Karena pengamatan di lapangan, mohon maaf sekali, biasanya hasil perzinaan itu rata-rata lahir anak perempuan, rata-rata, ya kan. Maka ketika ada sinyal, ya tanda kutip tadi yang doyan jajan gitu kan ya, saya tanya ke si ibu tadi, Bu mohon maaf, apakah anak yang pertama ini pembuahannya setelah akad yang sah, gitu kan ya? Saya kan harus tabayun, karena bicara hak gitu kan ya. Ya ibu itu saat dia jawab iya. 2 hari kemudian suami dari anak perempuan ini dan nikah dengan perempuan, dan parahnya lagi dinikah oleh anak bapak biologisnya. Ini belum pembahasan nikahnya sah nggak sih, gitu kan ya. Baik, kita bahas warisnya aja. Suami tadi yang nelpon, berarti mantu ya, mantu si ibu tadi, gitu kan ya. Ustaz, ternyata istri saya, ya ini lahirnya karena kecelakaan orang tuanya, MBA. Jadi marriage-nya by accident. Setelah tabrakan, baru mereka dinikahkan, ya kan? Tabrakannya nggak benyok-benyok, istrinya yang benyok ya Bu ya, hamil gitu kan ya. Nah, maka anak yang lahir itu nasabnya ke ibunya. Ketika bapaknya wafat, apakah dapat warisan? Tidak. Apakah ada solusi? Ada. Apa solusinya? Pertama, ya bagi yang neko-neko, yang aneh-aneh, yang melanggar-pelanggar tadi,
yang bukan selain anak kandung tadi ya, ada solusinya. Pertama adalah solusinya dengan jalur wasiat ketika masih hidup. Jadi ketika si bapak tadi udah taubat, gitu kan ya, dengan taubat yang nasuha, yang benar-benar taubat, dan dia tahu ilmunya, anak ini secara nasab terputus dengan saya. Secara biologis ya anak biologis dia, tapi secara nasab dan syariat terputus nasabnya. Maka berhak si bapak tadi berwasiat ke anak yang tadi, anak hasil zina. Karena anak hasil zina bukan termasuk ahli warisnya. Boleh berwasiat. Besarannya maksimal di 1/3 atau kurang dari 1/3. Itu solusi pertama. Di masa hidup si ayah tadi. Tapi kalau sudah nggak ada, baru tahu sekarang, kan ya, ilmunya, gitu kan ya. Apa solusi kedua? Solusinya adalah dengan apa? Pemberian dari para ahli waris. Silakan berikanlah ihsan istilahnya ya. Pemberian dari semua ahli waris, terserah berapa nominalnya. Yang pasti nominalnya tidak melebihi hak waris yang ada. Dalilnya bisa Ibu kupas di surah An-Nisa ayat ke-9. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Kan ya, ketika hadir dalam penyelesaian waris kerabat-kerabat yang bukan ahli waris, diantaranya tadi anak hasil zina, maka kasihlah sekedarnya ya. An-Nisa ayat ke-9. Tidak ada batasan. Maaf, ayat ke-8. Ayat ke-8. Baik, ini solusi bagi tadi anak yang bukan kandung. Adapun anak kandung, ini kita bahas bagiannya adalah kembali kepada jenis kelamin. Ini yang bedakan dalam bagian waris, bukan kesalehan, ya, bukan kakak adik dan bukan cikal bungsu, tapi apa? Laki-laki ataukah perempuan. Ada berapa jenis, Bu? Kelamin? Ada 2. Ada yang ketiga? Nggak ada. Dalam waris ada yang ketiga. Nah, itu ya, uniknya waris itu ada tambahannya, Bu. Jadi dalam kajian waris, kelamin itu ada 3. Ada kelamin laki-laki, ada kelamin perempuan, satu lagi ada khunsa. Saya nggak bisa terjemahin, Bu. Khunsa itu definisinya adalah man lahu alatani au khala minhuma. Itu orang manusia yang Allah takdirkan memiliki kelamin ganda, ada dua-duanya, atau sama sekali nggak ada. Itu ada khunsa namanya itu. Ya, terjadi di zaman Umar bin Khattab, terjadi. Ya, seorang ibu lahiran ternyata anaknya khunsa. Dengan ya, bingung ibu ini mau ngasih nama siapa nih, Abdullah apa Aisyah, gitu kan ya, karena dua-duanya ada nih kelaminnya itu. Maka Umar memutuskan, lihat dari mana ia, mohon maaf, kencing. Kalau pipisnya dari A udah laki-laki, kalau dari B udah perempuan. Ternyata ngajarnya bareng, mungkin enggak? Kalau bareng dilihat ayyuhuma asbaq, mana yang duluan keluar. Kalau barang-barang ternyata sama keluarnya, gitu kan ya, maka tes yang berikutnya adalah ayyuhuma aksar, ditakar mana yang paling banyak takarannya. Kalau pas ditakar ternyata sama takarannya, berarti gagal. Ditunggu sampai usia balik. Head nggak dia? Kalau head, perempuan berarti. Ternyata nggak head, di usia 9 tahun ya rata-rata. Tunggu belasan tahun. Mie basah nggak? Gitu kan ya. Kalau mie basah berarti dia laki-laki. Kalau ternyata nggak ada tanda-tanda semuanya, maka itu namanya khunsatul hayatihi. Hak warisnya adalah setengah laki-laki, setengah perempuan. Itu, Bu, dalam dunia waris. Ya, detail sekali. Ya, ya, ya. Seperti itu. Itu terjadi, Bu. Mungkin dalam dunia medis kedokteran saya belum tahu ya. Kalau nggak salah kemarin ada seorang dokter yang bisa mendeteksi jenis kelamin. Ada nggak di sini dokter di sini? Bisa nggak ibu mendeteksi ketika masih bayi lahir, gitu kan ya, kelaminnya ganda, gitu kan ya, bisa nggak deteksi dini ini laki-laki ini perempuan? Karena di waris ini ya penting pemisahan jenis kelamin tadi, apakah dia laki-laki ataukah perempuan. Baik, jika laki-laki semua, coba angkat tangan siapa yang punya anak laki-laki semua? Berapa, Bu?
5, laki-laki 4, laki-laki semua ya. Itu gampang warisannya. Dibagi rata. Gitu ya. Nggak ada bedanya si kakak dan si adik. Nggak ada bedanya soleh dan yang nakal. Yang 4 tadi kira-kira semuanya soleh nggak Bu? Insya Allah ya Bu ya. Tapi jika ada yang nakal satu, bagiannya sama. Gitu kan ya. Tidak dipisahkan. Jelas ya. Ini jika laki-laki semuanya. Sebaliknya, jika campur laki perempuan, angkat tangan yang punya anak laki perempuan, hampir kebanyakan ya. Maka warisannya nanti Bu, bagian mereka ini adalah ini ayatnya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah mensyariatkan kepada kalian, wahai orang tua, untuk anak-anak kalian, bagiannya adalah untuk laki-laki semisal dengan 2 bagian perempuan. Ini syariat Allah. Kalau perasaan ibu kan maunya bagi rata kan? Kalau ibu semua udah bagi rata aja ya, apalagi pesan. Nah, nanti kalau meninggal bagi rata ya, biar nggak ribut. Justru Bu, pesan inilah bikin ribut. Ternyata anaknya ngaji dan baca ayat ini, gimana tuh Bu? Kira-kira kita sebagai anak nih posisinya, ada 2 pesan. Ada pesan mama, ada pesan Allah. Pesan mama, nah kalau mau meninggal itu bagi rata ya. Yang kedua ada pesan Allah. Ini pesannya. Gitu kan? Kira-kira kita sebagai anak dengar siapa ini, pesan mama atau pesan Allah? Di pengajian sih pesan Allah jawabannya. Di pengajian. Tapi saya nggak tahu ketika pulang ke rumah pesan siapa yang didengar gitu kan. Maka kuatkan imannya. Ya, nerima nggak syariat ini? 2:1, gitu kan ya? Ini adilnya Allah, ya. Ini maha mengetahuinya Allah. Kita nggak tahu di balik itu semua. Subuh itu 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, komplain nggak? Nggak komplain kan? Ini bicara waris, udah bagi rata aja. Kenapa komplain? Ya, kan sama kan ya? Ini ayatnya jelas gitu kan ya? Kenapa sih 2:1? Nggak usah bilang kenapa. Ikuti aja dulu. Taati aja dulu. Kalau mau koreksi gitu kan ya, kenapa dan sebagainya, ada beberapa alasan gitu kan ya. Pertama sih imani aja dulu. Gitu kan ya. Imani 2:1. Gimana sih hitungannya? Oke, misalkan ibu sudah mengimani, menguatkan. Gimana teknisnya? Maksudnya adalah lidzakari mislu hadzil unsayain. Itu prakteknya adalah setiap laki-laki mendapatkan 2 bagian atau 2 saham. Setiap perempuan 1 bagian atau 1 saham. Kalau ibu punya anak 5, laki-laki 3, perempuan 2. Berapa bagian semuanya? Bukan 5 bagian, tapi tiap laki diberikan 2. 2. Udah berapa tuh? 6. 1. Ini berapa? 8. Jadi ketika suami wafat, meninggalkan istri dan 5 anak. Berapa istri kalau suami wafat? 1/8. Ibu sebagai istri berapa? 1/8. Sisanya buat anak-anak. Dibagi berapa? Dibagi bukan 5, dibagi 8 sisanya. Ya, yang laki-laki ngambil 2/8 masing-masing dari sisa setelah ibunya itu. Kan ibu ngambil itu 1/8 sebagai istri kan? Sisanya dibagi tadi per 8. Itu maksud dari 2:1. Jelas? Oke, tes lagi. Punya anak 3. 1 laki, 2 perempuan. Dibagi berapa? 4. Punya anak 4. 2 laki, 2 perempuan. Dibagi berapa? 6. Punya anak 6. Ya, 4 laki, 2 perempuan. Dibagi berapa? 10. Masya Allah. Ya, udah lulus. Itu maksud dari 2:1. Jelas ya? Ya, karena di lapangan itu yang saya terima. Jadi gini hitungannya itu. Punya anak laki-laki 3, perempuan 2. Jadi hartanya dibagi yang 2/3 untuk laki-laki 3 orang. Yang 1/3 untuk perempuan 2 orang. Nggak seperti itu. Ya. Jadi hitungannya 2:1 itu adalah setiap laki-laki diberikan 2 bagian. 2, 1, 1. Jadi semuanya 8 bagian. Maka ketika kumpul laki perempuan, ya, jangan lihat kepalanya, jumlahnya, tapi lihat bagiannya berapa.
Jelas ya? Baik, ini untuk jatah anak laki-laki dari segi warisan. Kenapa sih laki-laki dua kali lipat? Ya kan? Kita jawab. Karena hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan itu berbeda. Di pundak kami, Bu, sebagai laki-laki, ini mohon maaf, kira-kira yang besar siapa sih, Bu? Bagiannya laki atau perempuan? Hah? Besaran siapa bagian? Laki-laki atau perempuan? Perempuan atau laki-laki? Perempuan ya. Kenapa? Karena laki-laki tadi ada kewajiban menafkahi. Ya. Betul, Bu? Bagi kami, Bu, laki-laki, yang dua tadi bisa jadi minus, Bu. Karena bagi saya, wajib bagi saya pertama menafkahi istri saya. Ini kalau sudah nikah. Yang kedua, saya nafkahi anak saya. Wajib. Yang ketiga, kalau masih ada orang tua saya dan masih ada mertua saya, Bu, saya wajib menafkahi orang tua dan mertua saya jika mereka tidak mampu. Saya wajib tuh laki-laki, Bu. Istri saya keluarganya perempuan semuanya. Dia nanya, terus kalau keluarga saya gimana? Ya nafkahi ibu saya siapa? Ya saya mantunya. Saya jadi seperti itu. Bukan karena istri saya, bukan karena emang itu aturannya. Mantu tuh anak, mertua tuh orang tua. Jadi orang tua tuh ada 3 macam, Bu. Pertama yang melahirkan, yang kedua adalah yang ngasih anak perempuannya. Itu mertua. Orang tua kita juga. Dan mahramnya abadi, Bu. Walaupun misalkan istri saya udah meninggal, gitu kan ya, itu ibu mertua saya, itu mahram saya, Bu. Abadi. Atau dia udah cerai hidup, gitu kan ya, dengan anaknya udah cerai, dengan ibu mertua saya, itu enggak ada istilah mantan. Ya. Catat ya, Bu ya. Mertua itu orang tua juga selagi mereka tidak mampu. Tapi kalau mertuanya punya pensiunan, punya perusahaan, mampu, gugur, jadi kebaikan anak untuk orang tuanya. Tapi di kondisi lemahnya orang tua, lemah fisiknya, lemah finansialnya, maka wajib bagi laki-laki dan tidak wajib bagi anak perempuan. Ibu sebagai anak perempuan masih ada orang tuanya, nggak wajib menafkahi ibu. Kami, Bu, laki-laki, wajib menafkahi orang tua. Yang perempuan apa? Kebaikan. Bedanya apa? Kalau saya kewajiban diabaikan, dosa bagi saya. Kebaikan yang ibu abaikan, gak masalah. Plus pahala kalau ibu melaksanakan kebaikan tadi. Jadi gak wajib bagi perempuan menafkahi suaminya. Gak wajib bagi perempuan menafkahi anak-anaknya sebagai ibu ya. Ibu gak wajib menafkahi anak. Ya. Dan gak wajib bagi anak perempuan menafkahi ibunya. Gak wajib. Itu kebaikan. Yang keempat, masih wajib bagi saya menafkahi siapa? Saudara perempuan saya, Bu. Jika mereka belum menikah dan tidak mampu. Kalau sudah nikah kan tanggungan suaminya. Itu yang 2 tadi kira-kira cukup nggak, Bu? Bagi saya laki-laki, maka jangan minta bagi rata ya, Bu ya. Kasihan tuh adik ibu yang laki-laki, abang ibu yang laki-laki. Dasarnya kan pesan mama bagi rata, kan abang sudah ridho. Ya waktu itu abang belum tahu ilmunya. Kan ada ya, Bu ya, sampai dinotariskan dan setuju si abang tadi. Ternyata ada buat ilmu baru gitu kan ya. Bisa nggak direvisi? Wall making di notaris itu bisa dibatalkan ketika menyelisihi syariat. Pernah saya tanya ke seorang notaris, Pak, boleh nggak akta notaris ditabrak dengan ayat-ayat waris? Oh, bisa banget, Ustaz. Ketika akta notaris berseberangan dengan ayat-ayat waris, dengan hadis-hadis waris, gitu kan ya, bisa dibatalkan. Ya, tetap ya, ayat waris itu lebih tinggi kedudukannya dibanding akad notaris tersebut. Baik, ini baru ke anak laki-laki jika bertemu dengan anak perempuan. Sebaliknya, Bu, jika perempuan semuanya. Di sini ayatnya masih di ayat ke-11 surah An-Nisa. Ya, ini pengalannya. Fa in kunna nisaa fawqa snataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Ini aturan mainnya, ini syariatnya. Jika anak-anak yang ada itu semuanya perempuan. Siapa angkat tangan yang anaknya perempuan semua? Berapa, Bu? 2. Ada lagi? Berapa, Bu? 1. Oke, Ibu, lagi. Baik, lihat jumlahnya. Fa in kunna nisa, jika semuanya perempuan, fawqa sanataini, jumlahnya 2 atau lebih. Ingat, jamak dalam ilmu waris dimulai dari 2, seperti bahasa Inggris.
two books, udah jamaah. Begitu dalam waris. Kalau sudah 2 anak perempuan, maka bagian mereka adalah sulusa ma tarak, 2/3 dibagi rata. Kalau 2/3 bagi 2. Kalau 3, 2/3 bagi 3. Bukan masing-masing 2/3, gitu kan ya. 2/3 dibagi jumlah anak perempuan. Ada sisa nggak? Ada sisa. Nah, itu yang saya maksud. Kemana sisanya? Ke kerabat si mayit. Maka penting di awal pisahkan tuh aset. Mana aset suami, mana aset istri. Ketika bapak ibu, istri, suami ibu meninggal, ya aset suami yang jadi objek waris. Yang bocornya kalau udah suami, jangan sampai harta ibu bocor ke ipar ibu. Jelas ya Bu ya? Maka penting tadi inventarisir aset, pemisahan aset. Terlebih tadi ada 3 jamaah di sini yang anak perempuan semuanya, gitu kan ya. Ini jika jumlahnya 2 orang atau lebih, gitu kan ya. Wa in kanat wahidatan falahan nisab. Jika anaknya tunggal 1 orang saja. Nah, ibu ya, 1 orang. Berapa bagiannya? Falaha an-nisab. Maka baginya mendapatkan setengah. Jadi misalkan, contoh, mayit meninggalkan istri, anak perempuan, dan saudara kandung, laki-laki misalkan. Mayit meninggalkan siapa? Istrinya, anak perempuannya, dan saudara kandungnya, adiknya misalkan. Ini ipar ibu berarti kan. Berapa istri? 1/8. Karena ada anak. Berapa anak perempuan? Setengah. Sisanya untuk saudara kandung si mayit. Sampaikan. Ada hak, ada kewajiban. Sepeninggal kakakmu ini ya, bilang ke ipar tadi, ada kewajiban kepada kamu. Apa kewajibannya? Pertama, perwalian nanti ketika ibu menikah, dia jadi wali. Pengasuhan, pengayoman, penjagaan di pundak laki-laki tadi, bukan di ibu. Sampaikan kewajiban itu. Ada hak, ada kewajiban. Maka waktu itu seimbang. Ibu jangan merasa nggak enak. Enak banget ipar saya, nggak pernah WA, nggak pernah silaturahim. Giliran abangnya sakit, nggak nengok. Pas meninggal, lagi-lagi hak waris. Kasih nggak? Kasih. Ya Bu ya? Ridho nggak Bu? Saya nggak ridho. Ipar saya dapat. Aduh, Ibu. Inilah syariat ya Bu ya. Nggak masuk akal. Ya. Makanya penting pisahin tuh aset buat antara suami istri. Ustaz, selama ini kan saya bekerja. Ya makanya pisahin. Mana hasil yang ibu kerjakan gitu kan ya. Itu milik ibu. Ya, penting ya Bu. Pisahin aset Bu. Penting ya Bu ya. Baik, ini jangan sampai hal yang tabu, gitu kan ya. Ini bicara masalah pisahan aset tabu nih Ustaz, gitu kan ya. Nanti suami ngambek dan sebagainya. Bukan masalah ngambek, nggak ngambek ya Bu ya. Ini apa? Karena harus jelas. Dalam Islam itu harus jelas apa? Kepemilikan. Ini milik siapa, ya Bu ya. Maka mohon maaf, budaya Timur Tengah itu nggak ada gonogini. Nggak ada harta bersama, ya. Syarat pernikahan di sana ibu, bagi laki-laki kalau mau nikahin perempuan sudah harus menyiapkan rumah dan seisinya itu milik perempuan. Maka sangat sedikit perceraian di sana. Kalau terjadi perceraian, si laki-laki keluar rumah dengan kolornya aja Bu. Karena rumah milik istri, gitu kan ya. Saat pernikahan itu sudah hadiah buat istri, ya. Apalagi saya lihat di Jonggol. Di Jonggol itu luar biasa ya. Kalau nikahan itu ya Allah, rombongannya itu bawa sofa, bawa lemari, bawa kompor gitu kan ya. Bawa kasur. Itu pas pernikahan, itu hadiah buat istri. Ya, nggak tahu plus rumahnya nggak, saya nggak tahu tuh. Belum ngobrol sama orang Jonggol nih. Ya, tapi saya nggak ada niat ya Bu. Jadi Jadi orang Jonggol. Itu ya Bu ya. Itu luar biasa penghargaan untuk seorang perempuan. Itu kalau disunahkan dibayar dengan seperangkat alat sholat tunai. Nah itu Sunda ya Bu ya, hampir rata-rata. Nah, maka di sini kalau bicara masalah mahar, itu mahar yang semisal. Baik, masih ada sisa waktu. Silakan Ibu yang ada pertanyaan bisa mungkin dengan tulisan ya, dengan catatan. Insya Allah kita akan jawab. Bolehkah kita, saya mendahulukan yang sudah masuk dulu ya.
Bolehkah kita menghibahkan seluruh harta kepada anak dan cucu? Yang kedua, apakah hibah tersebut belum pindah tangan kepada anak cucu apabila kita meninggal dunia? Apakah hibah tersebut batal dan berlaku hukum waris? Baik, barakallahu fikum. Pertama, tentang nominal hibah. Ya, apakah boleh menghibahkan seluruh hartanya ataukah ada batasan? Perlu ibu ketahui, apa itu hibah? Apa bedanya dengan waris? Hibah, wasiat, dan waris. Ini beda-beda tipis, ya Bu ya. Hibah itu adalah pemberian di masa hidup. Ibu ngasih ketika hidup. Dan eksekusinya, perpindahan kepemilikannya saat itu juga sudah milik yang dihibahkan dan tidak menunggu kematian. Ngasih. Nih Bu, buat ibu. Udah itu hibah kan? Langsung punya ibu itu. Ya. Begitupun buat anak kita, itu punya anak. Jadi kalau mau hibah, itu kan ya, saran saya, dan ini saran notaris mitra kami juga, langsung balik nama. Kalau mau hibah ke anak, langsung balik nama. Biar urusannya selesai, gitu kan ya. Berarti milik siapa itu? Milik anak. Tapi pengecualian Bu, kan hibah itu boleh ke siapa aja kan. Jadi hibah itu peruntukannya boleh kepada ahli waris, boleh kepada non ahli waris. Misalkan ibu mau hibah ke saya, kan saya bukan ahli waris ibu kan, boleh nggak? Boleh. Saya menerima hibah dari ibu, gitu kan ya, nggak masalah. Kalau bukan ahli waris itu boleh, gitu kan. Bedanya gini Bu, untuk hibah kepada anak-anak, ketika ibu berubah niat, boleh dibatalkan, diambil lagi. Nah, nggak jadi ya, maaf, gitu kan ya. Tapi kalau hibah kepada non ahli waris, digambarkan seperti makan muntahan. Sudah muntah, dimakan lagi. Seperti itu. Ya, bisalah negosiasi ya Bu ya. Baik, ini hibah. Ya, peruntukannya, ya. Tapi mohon maaf, nominalnya apakah boleh seluruhnya ataukah ada batasan? Memang ada 2 riwayat. Riwayat pertama tentang bagaimana jihad hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Terkenal Ibu ya hadisnya. Ketika itu Abu Bakar membawa untayan unta dengan tunggangannya. Rasul bertanya, "Ya Abu Bakrin, kam abqaita li ahlik?" Berapa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, "Taraktuhum Allah wa Rasul." Aku tinggalkan bagi mereka cukup Allah dan Rasulnya. Berarti semua harta beliau hibahkan. Ya. Umar lain lagi bawa unta dengan tunggangannya. Ya. Jumlah untanya banyak dibanding Abu Bakar. Tapi ketika ditanya, "Kam abqaita li ahlik?" Berapa yang kau sisakan keluargamu? Jawabannya apa? "Kam tarak." Sebagaimana kau lihat. Setengahnya Umar itu. Ya. Nah, di sini ada batasan. Historis hadis ini Rasulullah menerima seluruh harta Abu Bakar karena saat itu Islam sedang butuh, Baitul Mal sedang defisit, sedang butuh untuk modal, ya, diterima semuanya. Tapi ada riwayat yang ketiga, riwayat kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sama, dia juga pengen seperti Abu Bakar menghibahkan seluruh harta untuk Islam, bukan untuk anaknya. Lu berani nggak seluruh harta buat Islam, bukan untuk anak? Kan masih mikir-mikir kan. Ini untuk Islam Abu Bakar itu, bukan untuk anaknya, bukan, gitu kan ya. Ini kan buat anak-anak ya. Baik, seluruh harta. Nah, di sini Sa'ad apa? Sama. Ternyata ditahan oleh Rasulullah. Enggak, lah ya Sa'ad. Sa'ad keke, nego dia. 2/3 deh, enggak. Setengah deh, enggak. 1/3. Baru Rasul respon, as-sulus wa sulusu katsir. 1/3 itu sudah banyak. Jadi Ibu, hadis yang ketiga tadi menjelaskan ada batasan maksimal kata muhibah baik kepada ahli waris kita atau non ahli waris, karena saat itu juga milik yang dihibahkan. Itu dimaksimalkan di 1/3. Kalau bisa kurang dari 1/3. Apalagi ke non ahli waris, karena akan mengurangi objek warisan, betul nggak? Jelas ya Bu ya. Jadi dimaksimalkan. Karena apa? Ibu masih butuh harta. Pernah terjadi Ibu, mohon maaf ya, seorang orang tua dihibahkan semasa hidupnya untuk anak-anaknya, untuk anak-anaknya dihibahkan, semuanya perempuan, dihibahin semua rumahnya itu, ya kan? Qadarullah, ternyata yang terjadi apa? Anaknya yang perempuan tadi meninggal semuanya mendahului ibunya. Ibunya mengemis garasi ke mantunya, nggak dikasih. Nah, ini Bu yang terjadi Bu. Maka ini antisipasi ya Bu ya.
Ibu masih butuh harta. Makanya kalau punya harta banyak itu Bu, alokasi dengan 3. Pertama untuk akhirat. Pertama untuk kebutuhan pokok ibu. Makan, dengannya, pokoknya kebutuhan pokok lah, kesehatan. Sepertiga kedua untuk akhirat ibu. Ya kan, infaknya, zakat, sedekahnya itu sepertiga. Sepertiga lagi itu apa? Untuk operasional. Aset tadi, gitu kan ya. Kan butuh operasional kan aset tadi itu, pemeliharaan dan sebagainya. Itu alokasi. Jadi saran saya tidak seluruhnya, gitu kan ya. Ada juga kisah yang kedua. Ini ibu ini kaya raya. Suaminya jobless, nggak punya pekerjaan, gitu kan ya. Dia nggak mau hartanya jatuh ke suaminya. Dia siasatin, Ustadz boleh nggak saya hibahkan seluruh harta saya buat anak saya aja? Emang kenapa? Saya nggak mau harta ini jatuh ke suami saya. Emang kenapa Bu? Pokoknya nggak mau. Ada alasan tertentu lah, gitu kan. Saya kasih ilmunya. Bu, mohon maaf. Ketika ibu hibahkan seluruh harta untuk anak ibu, jadi milik siapa? Milik anak. Mungkin nggak setelah hibah tadi anak meninggal? Mungkin nggak? Bisa jadi kan? Ketika kalau seandainya anak itu meninggal duluan daripada ibunya, maka harta tadi jadi objek waris anaknya kan? Yang balik ke ibunya, sistem waris hanya berapa? 1/3. Sisanya untuk ayahnya. Kata si ibu tadi, Ustadz nggak jadi hibah. Nggak jadi hibah, tahu ilmunya kan? Wah, ujungnya ke suami saya juga, gitu kan ya. Di sini Bu. Jadi saran saya kalau mau hibah ke anak atau cucu silakan. Tapi aturan yang kedua, semua anak atau cucu tadi pastikan dapat semuanya, jangan pilih kasih. Di sini mampu nggak? Bisa nggak? Kadang kita hibahnya ke yang kita sayangi aja, yang tidak kita sayangi akhirnya hibahnya nggak dapat, gitu kan ya. Ini pernah kejadian pada Nu'man bin Bashir. Ketika itu Al-Bashir ayahnya pengen ngasih kebun kurma ke Nu'man. Ya ibunya agak risih, tolong persaksian di hadapan Rasulullah. Akhirnya Al-Bashir menghadap ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku akan berikan kebun kurma kepada anakku Nu'man. Rasul ngecek, yang lain dapat enggak. Jadi Rasul tahu Bashir itu anaknya banyak. Oh enggak, Nu'man aja yang saya kasih. Apa kata Rasulullah? La ushiru ala zur. Kalau seperti ini, saya tidak bersaksi terhadap kezaliman ini. Jadi mohon maaf, zalim bagi seorang ayah atau ibu yang hanya hibah kepada sebagian anak dan tidak kepada sebagian yang lain. Jadi pastikan semuanya dapat. Apalagi ini ada anak dan cucu, gitu kan ya. Untuk porsinya, ini oke, oke, semuanya oke, ya kan? Porsinya Ustaz, boleh nggak bagi rata perempuan? Boleh. Ibarat meja makan, kan kita nggak bisa misahin kan, yang laki-laki udah potong ayam, yang perempuan sepotong ayam, enggak kan? Siapa aja yang mau silakan bagi rata, gitu kan ya. Atau konsep kedua, adilnya hibah adalah sesuai dengan kebutuhan. Ibu punya anak 5, 1 kuliah, si bungsu masih PAUD. Adil nggak ibu ngasih motor semuanya? Nggak adil ya. Yang PAUD belum butuh motor kan? Ya paling sepeda roda 3, gitu kan ya. Itu maksud yang kedua, sesuai kebutuhan kalau mau ngasih. Atau yang ketiga, adil hibah itu persis seperti bagian waris, 2/1. Jelas ya Bu ya. Jadi pertanyaan kedua, apakah hibah tersebut belum pindah tangan kepada cucu? Saat ibu hibah sudah pindah tangan. Saat ibu hibah sudah pindah kepemilikan. Kalau dikaitkan dengan kematian, namanya wasiat. Kalau mau meninggal, ini buat kamu ya, itu namanya wasiat. Kalau dikaitkan dengan kematian kita. Tapi mohon maaf, wasiat tidak berlaku bagi ahli waris. La wasiat ahli warisin. Kenapa? Karena ahli waris dapat hak waris nantinya. Nggak usah hibah-hibahan. Udah otomatis. Nggak usah pusing ibu, gitu kan ya. Udah otomatis syarat mengaturnya ketika kita sudah wafat. Maka hibah ini terjadi kapan? Semasa hidup. Kalau ada kaitan kematian namanya wasiat. Dan wasiat peruntukannya kepada selain ahli waris. Jelas ya Bu ya? Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang kedua, mohon maaf. Ibu saya wafat bulan Desember yang lalu. Alhamdulillah warahmah. Saat ini ada 1 harta waris ibu yang belum dibagi. Bulan depan jatuh tempo pembayaran PBB-nya. Apakah bila PBB ini tidak ahli waris bayarkan berpengaruh kepada arwah ibu saya di alam barzah? Apakah PBB itu hutang almarhum ibu saya? Baik, kalau sudah meninggal sudah close, nggak ada kewajiban bayar PBB. Jangankan PBB, zakat aja udah nggak wajib, salat juga nggak wajib.
Yang wajib siapa? Ahli warisnya nih. Karena sudah pindah kepemilikan. Maka aset tadi udah milik siapa lagi? Bukan milik ibu lagi. Sudah selesai ibu kita nih. Kasihan, jangan dibebani lagi. Kecuali satu yang masih kaitan dengan kematian itu apa? Hutang. PBB ini hutang ketika masa hidup. Ini kan hutangnya pas kematian kan? Nggak berlaku nih. Kecuali kalau PBB-nya itu semasa hidupnya belum dibayar-bayar. Baru itu. Misalkan di tahun yang lalu ibu kita belum bayar PBB. Maka hutang ibu itu. Tapi kalau PBB-nya pasca kewafatan, itu hutang siapa? Ahli waris, gitu kan ya, dari aset tadi. Berarti aset tadi masih berhutang. Maka segera selesaikan. Makanya penting segera penyelesaian tadi supaya jelas. Sekarang bayar PBB siapa? Yang bayarin PBB siapa? Sepeninggal ibu kita. Kan bukan kita kan, tapi ahli waris semuanya yang wajib, gitu kan ya. Maka segera selesaikan. Gitu kan? PBB-nya bisa jadi sesuai dengan hak warisnya. Kalau belum terjadi penjualan. Dan nggak usah dijual juga, nggak mesti dijual maksud saya. Kan bisa dipakai dulu, bisa disewakan, dikontrakan, terserah. Nggak mesti waktu jual, nggak mesti. Di lapangan kami temukan seperti itu, Bu. Ustaz, nanti saya tinggal di mana kalau rumah ini dijual? Siapa yang mau jual, Ibu? Jadi bicara itu bukan penjualan, bukan, tapi perpindahan hak milik. Jadi ibu sebagai ibu dari istri, dari suami yang wafat, itu sadar rumah itu sudah lagi bukan milik berdua, tapi milik anak-anak sebagian. Jadi jelas gitu kan ya, perpindahan hak kepemilikan. Kalau fisiknya tadi silakan, mau dijual, mau dikontrakan, mau dipakai silakan. Nah, jadi ini kembali kepada ahli waris. Baik, yang terakhir, jika anaknya perempuan semua, ketika bapaknya masih hidup, pembelian aset di atas namakan anaknya. Maka ketika ayahnya wafat, apakah yang diwaris itu termasuk aset yang atas nama anak perempuannya tersebut atau bisa harta yang ada? Baik, jadi proses atas nama ini akadnya apa? Apakah emang hibah ataukah hanya tumpang nama saja? Silakan, ya. Kalau misalkan prosesnya hibah langsung atas nama, berarti udah close. Itu milik anak-anak perempuan ibu. Karena sudah ibu hibahkan. Sepeninggal ayahnya pun ya, walaupun belum meninggal itu sudah punya anak. Kalau akarnya adalah hibah. Tapi kalau niatnya hanya, mohon maaf, tumpang nama. Jadi ibu jangan GR dulu, Bu. Sertifikat rumah ibu, sertifikat mobil ibu atas nama ibu, tanya ke suami. Pak, milik siapa? Milik bareng, mah. Itu tumpang nama aja. Biar gak kena pajak progresif tuh, kan tumpang nama. Ya, jadi jangan GR dulu. Tanyain sekarang mumpung masih hidup suami ibu. Rumah atas nama ibu sertifikatnya. Tanyain dulu ke suami. Milik siapa ini? Milik barang-barang, mah, gitu kan ya. Tumpang nama aja. Sama saya juga, gitu kan ya. Kendaraan. Atas nama saya bisa ikrarkan milik berdua ya. Ya, close. Udah selesai milik berdua. Saya nggak mau pusing lagi. Walaupun saya nggak bekerja, tapi kan dia yang didik anak-anak saya. Ya kan, homeschoolingnya saya nggak bayar, privat ngajinya saya nggak bayar, gitu kan ya. Hutang-hutang saya, gitu kan ya. Di sini jadi kembali kepada akad. Ketika atas nama tadi akadnya apa? Hibahkah ataukah hanya tumpang nama? Allah a'lam bishawab. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan pada kajian siang ini. Mudah-mudahan Allah SWT membuatkan kita untuk bisa menjaga syariat sepenuhnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.